Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MWTV dan para pendengar radio Redul Jannah di mana seberada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan setiap Senin sore di Masjid Aisyah. Setelah pada bulan Ramadan atau sebagian bulan Ramadan kita libur dan sebagian dari bulan Syawal kita libur, dan alhamdulillah kita masuk di hari yang ke-14 di bulan April, dan kita memasuki hari yang ke-16 dari bulan Syawal. Dan tentunya bagi kita semua, sebelum kita meneruskan pembahasan tentang kitab Sahih Bukhari, yang insya Allah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab Sholatul Istisqa atau kitab sholat dalam pembahasan sholat istisqa. Kita akan mengingatkan kembali bahwa kita mudah-mudahan tidak lalai dengan keutamaan puasa 6 hari dari puasa Syawal. Ya, berdasarkan hadis, man shoma ramadhana tsumma atbahu sittan min syawalin kana kasiyami dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari puasa Syawal, maka akan diberi pahala seperti puasa 1 tahun. Itu keutamaan. Yang kedua, agar kita tidak lalai untuk tetap istiqomah, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap kita teguh, ya, dalam menjaga batasan-batasan Allah. Karena kita mengetahui bahwa zat Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga zat yang kita sembah di bulan Syawal ini. Nah, oleh sebab itu kita mesti untuk menjaga ketaatan ibadah kepada Allah di bulan Syawal ini agar kita tetap untuk continue, ya. Dan kita tahu istiqomah dan mudawamah dalam ta'ah, istiqomah dan terus menerus dalam ta'at, itu bagian terpenting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang akan masuk ke bab yang baru dari kitab salat. Jadi masih dalam pembahasan salat. Kemarin kita bahas tentang salat witir, adab-adabnya, kaifiyah salat witir. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu al-istisqa. Istisqa. Dan Imam Bukhari tidak menyebutkan bab sholatul istisqa karena istisqa itu tidak mesti sholat, gitu. Ya, jadi Imam Bukhari membahas di sini adalah al-istisqa. Jadi masalah tentang istisqa. Ya, kenapa Imam Bukhari mungkin nanti kita jelaskan tidak menyebutkan sholat istisqa judulnya, karena istisqa itu lebih luas. Al-istisqa yaitu tolabus suqya. Istisqa artinya adalah meminta turun hujan.
Itu kalau secara bahasa ya. Istisqa bimana tolabus suqya, yaitu meminta turun hujan. Yang isinya adalah doa. Doa. Talabu as-suqya minallah. Ba'da inqita'i nuzulul matari. Ba'da inqita'il matar. Jadi istisqa itu bentuk doa ya, dalam bentuk kita seperti istighosah, isti'anah, isti'adah. Kalau isti'anah tolabul aun. Kalau isti'adah tolabul aud. Artinya isti'anah meminta pertolongan, isti'adah meminta perlindungan. Istisqa itu meminta turun hujan. Dan bagi kita orang mukmin meminta turun hujan dari Allah. Dan Imam Bukhari membuat judul dengan kata-kata istisqa. Jadi tidak khusus dikatakan salat istisqa. Karena istisqa itu bisa dilakukan oleh setiap individu tanpa salat. Jadi kita meminta turun hujan kepada Allah tidak mesti kita salat, walaupun ada salat istisqa. Jadi salat istisqa itu bisa dilakukan oleh setiap individu muslim. Bisa dilakukan ketika kita salat, bisa dilakukan setelah kita salat, bisa dilakukan kapan saja kita berdoa kepada Allah minta turun hujan. Dan yang kedua, istisqa itu dilakukan oleh imam, yaitu imam salat seperti dalam khutbah Jumat yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan datang hadis-hadisnya. Yang ketiga, istisqa itu istisqa makrunah bi salat ma'al khutbah. Jadi istisqa yang dibarengi dengan salat dan dibarengi dengan khutbah. Jadi dalam istisqanya ini ada salat, dinamakan dengan salat istisqa. Ya salatnya seperti biasa, seperti salat yang lain, yaitu 2 rakaat. Kemudian ada doa, yaitu doa yang dipimpin oleh imam salat dengan ya doa istisqa. Plus juga ada mau'idhah, ada nasihat yang disampaikan oleh imam. Ya. Maka Imam Bukhari membuat bab di sini al-istisqa, yang dalam arti tidak hanya salat istisqa bahasannya. Adapun salat istisqa itu disebutkan mimbabi idhafatus syai' ala sababihi. Artinya mengidhofatkan sesuatu pada sebabnya. Salat istisqa adalah salat karena adanya kemarau panjang, bisababil qahat wal jabn wan qita'i nuzulil matar. Salat yang dikarenakan kemarau panjang, salat karena tidak turun hujan, yang tujuannya dengan salat itu munajatnya kita kepada Allah untuk minta turunnya hujan. Itu dinamakan dengan salat istisqa, yaitu salat karena terjadinya kemarau, terjadinya
lama tidak turun hujan atau tadi dinamakan kemarau. Itu definisi dari salat istisqa. Nah, kemudian kita akan bahas terlebih dahulu kaidah di dalam agama kita, dalam Islam, kaidah umum, yaitu as-sabab wal musabbibat. Jadi as-sababu wal musabbibat. Dalam bahasa Indonesia ada sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Dan kita sebagai kaum muslimin itu diperintahkan menempuh sebab. Nah, yang kedua, kaidah dulu, yaitu al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu dari amal. Jadi asyarru bisyarr wal khairu bil khairi. Artinya gini, balasan itu setimpal. Kalau bahasa kita, balasan itu apa? Setimpal. Baik pasti baik, buruk pasti buruk. Dalam arti barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan datang balasan baik. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka akan datang balasan dari keburukan itu. Al-jaza min jinsil amal. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Nah, dalam segala sesuatu itu ada sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Allah menurunkan hujan, lawannya Allah menahan hujan. Itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, disebutkan sebab akibat tentang turunnya hujan. Dan sebab akibat tidak turunnya hujan itu. Makna yang sangat luas, sebab tidak turunnya hujan itu bisa babul ma'asi. Jadi sebab tidak turunnya hujan itu karena maksiat. Karena dzunub, dosa manusia. Ini sebab akibatnya. Nanti kita sebutkan ayat hadisnya ya. Sebab turunnya hujan juga disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam sejumlah hadis, itu akibat taat. Salah satu contoh kita lihat ayat yang paling populer ya, yaitu surah Nuh ya. Ayat 10, ayat 11. Dari surah Nuh ayat 10, ayat 11. Allah berfirman, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi sebab turun hujan itu kembalinya manusia kepada Allah. Taubatnya kita dari dosa, istighfarnya kita dari dosa. Maka Allah mengkisahkan Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, faqultu, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, memintalah kalian pengampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.
Jadi kalau di situ dikatakan minta ampun, Allah Maha Pengampun, maka dimaknai awalnya berdosa. Jadi tidak turun hujan itu karena apa? Berdosa. Karena banyaknya maksiat. Maka untuk turunnya hujan, Nabi Nuh alaihissalam memerintah kaumnya untuk istighfar. Lalu balasan Allah atas semua itu, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka Allah akan menurunkan hujan dari langit, maksudnya dari atas. Alaikum midrara, hujan lebat. Tapi bukan hujan yang membuat banjir, bukan hujan yang membuat longsor, tapi hujan berkah. Plus dalam ayat itu akan memperbanyak harta, kemudian keturunan. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi banyak harta, banyak anak. Turun hujan, banyak harta, banyak anak. Di ayat yang lain, yaitu disebutkan dalam surah Hud ayat ke-52, dan ini berkaitan juga dengan para nabi, berkata kepada kaumnya, ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursili sama alaikum midrara. Wahai kaumku, mintalah kalian pengampunan kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, maka niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit untuk kalian, midrara, hujan yang lebat. Jadi hujannya bukan semalam, berarti hujannya kontinu, itu akan menurunkan hujan. Dalam surah Jin, surah Al-Jin ayat 16, Allah berfirman, wa alawistaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa, katanya. Kalaulah kalian itu komitmen lurus terus dalam jalan Allah, dalam siratal mustaqim, maka kami akan memenuhi kebutuhan minum kalian, gitu. Jadi la asqainakum ma'an ghadaqa. Ya. Sehingga memang Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu ta'ala meminta kepada, atau beliau mengungkapkan salah satu kehidupan, beliau mengatakan negara atau tempat yang layak disinggahi. Jadi kalau antum mencari tempat tinggal, Imam Syafi'i itu memberikan kisi-kisi bagi kita di mana antum bertempat tinggal gitu. Jadi kalau antum mencari tempat tinggal di mana gitu ya. Kata Imam Syafi'i, tempat yang di situ ada 4 unsur katanya. Ya, antum pingin diam di negara mana, pingin diam di kota mana, pingin diam di kabupaten mana, ya pingin ya diam di provinsi mana, maka kata Imam Syafi'i, pilih yang ada 4 poin katanya. Yang pertama, imaman adilan. Jadi ada pemimpin yang adil. Yang kedua, aliman yurshiduka ila sabilillah atau ila din. Yang kedua, ada orang alim yang membimbing kita untuk jalan yang lurus menuju surganya Allah, selamat kita dari neraka. Ya. Yang ketiga, beliau mengatakan juga tobiban, yaitu adanya dokter yang mengajarimu tentang sehat.
Ya yurshiduka ala sihah, yang membimbingmu untuk sehat. Jadi di negara yang ada dokternya. Ya, dokter dalam kehidupan manusia sangat penting ya. Ya, dokter-dokter yang baik. Ya. Ulama robani, dokter yang bijak gitu. Yang keempat apa katanya? Ma'an jarian, ada air yang mengalir gitu. Maka memang benar Imam Syafi'i akhir hayatnya adalah di Mesir. Karena itu kebutuhan hidup air itu. Ya. Jadi dalam sejumlah ayat ini menunjukkan bahwa jika melakukan kebaikan Allah akan memberikan pahala kebaikan, dan jika melakukan dosa Allah akan memberikan azab. Ya. Kemudian ada ayat yang lebih luas gitu. Lebih luas. Itu surah Al-A'raf ayat 96, ayat yang ma'ruf. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi berarti turunnya hujan, banyaknya sumber air itu karena iman dan takwa, karena taat. Dan terjadinya kemarau panjang itu dikarenakan dosa, dikarenakan maksiat. Hanya maksiat apa yang lebih spesifik gitu ya, akan terjadinya kemarau. Jadi kalau dikatakan umum ya, semua maksiat menyebabkan kemarau panjang. Tapi ada maksiat yang lebih khusus untuk terjadinya kemarau. Dan ini ada dalam kehidupan kita. Jadi ada dalam kehidupan kita. Hal itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis disebutkan setelah Nabi SAW sholat kemudian menghadap kepada para sahabat, beliau berkata, khamsu hisalin wa inni a'udzu billahi antudrikuhunna. Beliau Nabi SAW mengatakan 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah agar 5 perkara ini tidak menimpa kepada kalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah untuk tidak menimpa kepada sahabat. Itu karena hitamnya sahabat, muhajir. Apa saja? Disebutkan kehidupan di pasar, salah satunya. Tapi kita bacakan hadis semuanya. Qala Nabi sallam, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha ila fasafihim ta'unu wal auja'u allati lam takut madat fi aslafihim allati madau. Nabi SAW mengatakan, satu katanya, tidaklah satu kaum tersebar perzinahan. Di satu kaum itu perzinahan tersebar. Bahkan perzinahan itu diiklankan. Ya, diiklankan di sini para ulama menjelaskan. Pertama, diiklankannya perzinahan itu adanya tempat-tempat prostitusi. Adanya legalitas tempat prostitusi. Ya. Yang kedua, adanya penamaan-penamaan perzinahan
yang sekarang udah dirubah namanya. Seperti orang sekarang dikatakan PSK, pekerja seks komersial. Seolah-olah zina atau apa, ya, tidak dinamai itu lagi gitu. Yang ketiga, dan ini yang sangat berbahaya sekali juga, yaitu udah dianggap sesuatu yang biasa. Seolah-olah ada mul inkar, tidak ada pengingkaran dan tidak ada rasa malu lagi untuk sejumlah orang sekarang itu hamil di luar nikah, ya hubungan seks bebas itu dianggap biasa. Bahkan menurut sebagian data statistik disebutkan dalam dunia pendidikan, anak SMP SMA di kota-kota besar 62% tidak perawan gitu. Berarti ini maksiat yang begitu dahsyat ya. Lalu Allah mengancam untuk menimpakan penyakit taun dan penyakit yang tidak pernah terjadi pada kaum sebelumnya, HIV gitu. AIDS ya, yang merebak, dan ini tentunya termasuk ya di kota kita Tasikmalaya ada itu. Ya. Dan tentunya ini dari dua maksiat yang bergandengan, yaitu homer narkoba dan perzinahan. Jadi dua maksiat yang selalu berteman, yaitu homer, narkoba, dan perzinahan. Sehingga disebutkan dalam sebuah kisah tentang orang yang dipaksa untuk berzina dan dipaksa membunuh dan dipaksa meminum homer, di mana orang itu memilih minum homer dengan dianggap sesuatu, kalau membunuh mengambil nyawa orang, kalau menzinahi mengambil kehormatan orang, kalau homer dianggap itu maksiat pribadi. Tapi ternyata orang itu minum homer, kemudian setelah itu menzinahi, dan setelah itu membunuh gitu. Sehingga ketiga-tiganya itu dilakukan. Dan ini yang dinamakan madorot homer atau madorot muhadirat narkoba. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, walam yankusul mikyala wal mizana ila uhida bisinin wasidatil maunati wajuru sultani. Nah yang kedua, ini ada dalam perniagaan. Dan tidaklah kalian mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Jadi al-mikyal wal mizan berarti praktek kita di pasar, praktek kita di perniagaan. Ya artinya tidak hanya di pasar. Ya, sekarang di perusahaan umpamanya apa itu gas 3 kilo, gas 15 kilo. Itu katanya kan saya juga katanya, tapi katanya terjadi gitu ya. Dari 50 apa namanya? Galon, 50 apa disebutnya apa? Ya bukan 50 kilonya, 50 apa? 50 tabung gitu. Nah, itu dari 40 untuk sekian tabungan itu. Dikurangi sedikit-sedikit, kan itu sama. Bahkan kasus terdekat ya minyak yang udah dijual di pasar dikurangi. Berarti kan itu di perusahaan, bukan apa? Bukan di pasar yang ngiloin beras dan sebagainya. Wal mizan, timbangan. Ya. Dan ini juga mungkin kalau boleh gitu. Ini hukum hakim mengurangi gitu kan, yang semestinya. Maka di sini akan diikob dengan 3 hukuman.
Satu, sinin. Uhida bisinin. Maksudnya di sini kemarau panjang. Jadi berarti yang pertama harus bertobat ketika kemarau panjang, itu yang merasa berdosa ketika di pasar, ketika di perusahaan kita mengurangi timbangan. Gitu. Mengurangi timbangan. Dan itu terjadi dalam sisi jual besi, jual kayu. Disebutkan 5 kali 5, diukur itu 4 sekian. Ya, banyak kan sekarang kayu dikurangi gitu. Sampai bingung, gemuk, kurus gitu. Banci gitu kan, apa gitu kan. Semua kehidupan di situ terjadi. Kemudian wasidatul maunah. Kolab ekonomi gitu. Sidatul maunah ini kolab ekonominya gitu. Jadi banyaknya yang di PHK gitu. Semakin sedikitnya tempat kerja, sulitnya gitu. Semakin besarnya pajak gitu. Ini sidah maunah. Dan pemimpin-pemimpin yang berbuat dolim dengan pajak, itu pun tidak lepas dari dosa kita gitu. Karena disebutkan ujungnya wajur sultani. Pemimpin-pemimpin yang fajir. Pemimpin yang fajir itu salah satunya adalah pemimpin yang semena-mena mengambil pajak gitu. Terlebih hari ini mungkin pajak digunakan untuk orang kaya, bukan digunakan untuk fakir miskin. Ya, pajak untuk mendanai rapat yang tidak berguna gitu. Rapat-rapat instansi yang tidak berguna gitu. Dibuat. Yang pemanfaatannya dalam kaidah Islam menurut pendapat yang rajih, boleh pemimpin mengambil pajak ketika satu negara itu tidak mampu, BUMN-nya tidak mampu memberikan supportnya. Karena mungkin rugi terus dan ajang tempat korupsi kalau kita di Indonesia gitu. Maka pemimpin boleh mengambil pajak, tapi pajaknya harus tepat guna. Kalau dalam Islam, zakat itu kan asnafnya jelas. Kalau pajak, ya ada peraturannya, saya bukan ahlinya, tapi yang jelas kan ya sasarannya jelas atau enggak. Atau pajak itu untuk membayar pekerja pajak. Itu kan amilin bukan gitu kan gitu. Kalau amilin dalam Islam itu lebih kecil dari fakir miskin. Kalau di pajak, pegawai pajak jadi besar. Ya udah banyak lah gitu. Tapi di sini kita mengetahui bahwa Nabi SAW mengatakan pengurangan timbangan, pengurangan takaran itu sebab datangnya musibah gitu. Dan tidak tanggung-tanggung musibahnya ada 3 di sini. Kemarau panjang, kolapsnya ekonomi, kolaps atau kesenjangan ekonomi gitu ya. Kesenjangan berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Ya, yang dimaksud infrastruktur ekonomi ini, sekarang antum kalau lihat YouTube, lihat Google, antum akan nanam modal, mikir-mikir dulu. Karena dianggap sekarang ini kalau nanam modal hari ini kita gimana gitu ya. Sehingga ada min waswasatin nas. Jadi was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, itu kan was-was yang dimunculkan oleh iblis. Ada was-was yang dimunculkan oleh manusia, termasuk berita. Berita. Ya, berita. Ya, termasuk antum juga kan was-was, melaksanakan sunnah was-was karena berita. Kemudian kedoliman pemimpin. Kedoliman pemimpin.
Jadi kedzaliman pemimpin adalah dosa kita. Tapi kita tidak berarti menyetujui pemimpin yang zalim, bukan. Satu ketika kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para jamaah, kita introspeksi gini ya maksudnya. Bahwa adanya pemimpin yang zalim itu fitnah. Ujian dari Allah kepada kita. Jadi Allah menetapkan secara takdir kauni satu generasi Allah memilihkan pemimpin yang zalim. Tapi Allah menetapkan sebab akibatnya. Jadi pemimpin zalim itu karena terjadinya kedzaliman pada kehidupan rakyatnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, hadis ini. Kemudian berikutnya, walam yamna'u zakatihim zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama walau laba'ahim lam yumtaru. Tidaklah mereka, siapa mereka ini? Ya umat Islam hitabnya, menahan zakat-zakat harta mereka kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Berarti kemarau panjang salah satunya disebabkan minimnya sodakoh gitu. Minimnya kita bersodakoh di jalan Allah. Minimnya kita berinfak. Disebabkan kita meninggalkan kewajiban tentang harta, yaitu berzakat. Berzakat. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih beras di sini, kasih garis besar. Dalam kehidupan seorang muslim melakukan amal itu harus memiliki 3 dimensi. Kalau dalam dunia pendidikan yang saya amati, pendidikan itu harus berbasis manfaat dan berbasis masa depan gitu. Dan direlevansikan dalam amal, antum mungkin catatnya begini. Amal yang kita perbuat itu harus ada 3 dimensi. 3 dimensi. Yang pertama, pastikan amal itu bermanfaat untuk diri kita. Ya, karena tidak ada orang mukmin melakukan amal kecuali ada manfaat untuk kita. Sesuatu amal bermanfaat untuk kita itu yang ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Dan dipastikan secara kauni sebab akibat ada manfaat untuk kita. Ya. Jadi orang harus berbasis manfaat. Termasuk kita tidur, jika ada manfaat ya wajib tidur. Sehingga disebutkan katanya sekarang 7 kebiasaan anak Indonesia untuk menjadi Indonesia emas tahun 2045 itu cepat tidur. Tidak ada lagi anak yang layaban gitu. Antum bisa lihat ya di program Menteri Pendidikan tingkat dasar itu disebutkan ya profil anak didik Indonesia itu disebutkan dengan salah satu profilnya adalah cepat tidur. Ya, berarti jam 8 tidak lewat jam 10 gitu. Untuk apa? Untuk bisa sholat malam, untuk bisa cepat bangun, gitu kan? Beraktivitas kuat besoknya, gitu. Maka kita lihat di kaidah-kaidah Islam, amal itu memberi manfaat untuk pribadi. Yang kedua, dipastikan ada manfaat untuk orang lain. Jadi ada manfaat untuk orang lain. Karena kita punya kaidah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu
orang yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Nah, ini orang yang hidup berpijakan dengan moral, punya kecerdasan sosial, punya kecerdasan spiritual, dan punya kecerdasan emosional yang baik. Artinya dipastikan kita bermanfaat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, seberapa manfaat untuk orang lain? Antum bikin perusahaan, membuka pintu manfaat. Bisnis, membuka pintu manfaat. Ya. Contoh, tapi juga kita harus senantiasa berpikir seberapa kita bisa membantu orang. Jadi seberapa kita bisa membantu orang. Dimensi yang ketiga, kita memprediksi bahwa amalan itu manfaat dan pahalanya tidak berhenti ketika kita mati gitu. Jadi kalau kita ingin beramal, maka selalu juga memilih dan mencari amal yang manfaatnya tidak berhenti ketika kita mati, dan amal itu tidak berhenti pahalanya ketika kita mati gitu. Karena kita itu butuh penambahan amal, yang amal kita itu jadi amal orang lain, yang amal orang lain juga jadi amal kita gitu. Paham nggak bahasanya? 3 dimensi ya. Sekali lagi. Amal kita yang menjadi sebab amal orang lain, yang dengan itu amal orang lain akan menjadi amal kita. Contoh, orang punya ilmu diajarkan. Orang punya harta, bikin masjid, bikin air, apa itu namanya, sumur, bikin lembaga pendidikan, sarana dakwah. Yang semua itu menjadi fasilitas orang lain melakukan taat. Yang setiap orang yang taat akan mengalirkan pahala kepada orang yang mewasilahi ketaatan itu. Dan itu sistem hidup yang paling baik bagi setiap mukmin itu. Ya. Maka Allah memberikan hukuman gitu ya kepada orang yang merusak sistem kehidupan. Tadi kan orang yang mengurangi takaran, orang yang mengurangi timbangan, orang yang menahan harta, itu merusak ekosistem kehidupan manusia. Perzinahan itu merusak ekosistem kehidupan manusia. Maka Allah menurunkan khusus hukumannya kepada kita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, walam yankusu ahdallahi wa ahda rasulihi ila salatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka, artinya melanggar batasan-batasan Allah dan Rasulnya, artinya janji dengan Allah dan Rasulnya itu dilalaikan. Maka di sini ada hukuman akan berkuasanya musuh Islam. Berkuasanya musuh Islam kepada kita itu berbagai tahapan. Penguasaan dalam bentuk jajahan, seperti Palestina dijajah oleh orang Israel hari ini. Dan sejarah membuktikan, termasuk Indonesia 350 tahun dan sebagainya sejarah. Dan mereka akan mengambil apa yang ada di tangan kita. Ekonomi, politik, semuanya. Dosanya apa? Karena kita melanggar batasan Allah dan Rasulnya. Sampai disebutkan di sini dosa pemimpin. Jadi kalau tadi dosa rakyat semuanya.
Nabi SAW menyebutkan dosa kelima. Dosa yang itu dilakukan oleh para pemimpin. Dosa yang dilakukan oleh para imam, pemimpin kaum muslimin. Apa dosanya? Wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzalallah ila ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi presidennya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, kepala desanya, camatnya tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali Allah akan menjadikan pertikaian dan akan terjadinya pertumpah darahan di antara kaumnya. Jadi ini akan terjadi pertikaian. Ini terjadi ketika tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena ketika pemimpin itu tidak adil dan ketika pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka akan terjadi banyak gejolak. Jadi kesenjangan ekonomi, kemudian kesenjangan politik, akan terjadi kesenjangan kehidupan rakyat. Ya, adanya kudeta, adanya demo dan sebagainya. Tapi titik masalah kita hari ini adalah kita berbicara tentang tadi sebab akibat. Jadi semua dosa itu akan menyebabkan turunnya azab. Dan semua bentuk taat akan mendatangkan berkah gitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, itu surah Al-A'raf ayat 96. Nah, tapi untuk hujan, dari sekian dosa yang sangat membahayakan untuk tidak turunnya hujan, disebutkan dalam hadis ini pengurangan timbangan, pengurangan takaran, dan menahan harta untuk dizakati. Jadi banyaknya kaum muslimin tidak berzakat dan banyaknya kaum muslimin yang tidak berinfak dan sangat sulit untuk berinfak, maka ini salah satu sebab terjadinya kemarau panjang. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Dan Allah memberikan solusi sebab-sebab turunnya hujan. Jadi sebab-sebab turunnya hujan. Ya. Kita sebutkan saja secara sederhana dulu. Sebab-sebab turunnya hujan itu dengan melihat nas-nas yang tadi, ya, bisa dikatakan begini. Ada sebab yang global, ada sebab khusus gitu. Ya, sebab yang global itu dikatakan taat. Taatnya kita kepada Allah akan turun hujan gitu, dalam semua sisi. Tapi ada sebab-sebab yang ditempuh secara khusus gitu. Jadi ada sebab-sebab yang wajib ditempuh secara khusus. Yaitu apa? Di sini disebutkan 3 sebab utama. Jadi 3 sebab utama. Hal ini sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat, yaitu surah Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Atau surah Nuh, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yang kedua, ad-du'a. Ad-du'a. Doa istisqa. Artinya kita dianjurkan untuk berdoa.
sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa. Ya. Sebagaimana nanti akan datang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengajari doa untuk kita. Ya. Seperti doanya mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya. Berdoa. Dan yang ketiga adalah as-salat, salat, yaitu salat istisqa. Salat istisqa itu sebab-sebab untuk turunnya hujan secara spesifik gitu. Jadi sebab-sebab turunnya hujan secara spesifik. Sebagaimana kita akan pelajari dari hadis-hadis yang ada di sini. Ya, kita ambil satu bab aja ya. Itu mukadimah. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala al-istisqa. Babul istisqa wa khurujun Nabi sallallahu fil istisqa. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abu Nuaim. Qala hadatsana Sufyan an Abdullah ibn Abi Bakar an Abad ibn Tamim an amihi qala kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawala ridaahu. Bab istisqa tadi udah jelaskan. Bab istisqa dan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istisqa. Berarti istisqonya khusus keluar ke musola, adanya salat, adanya khutbah, adanya doa. Kharaja Nabi SAW yastasqi wa hawala ridaahu. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Berarti di sini ada pengumuman ya, ada pengumuman mau istisqa. Dan itu dilakukan oleh imam. Ya, kalau di daerah mungkin yang mengumumkannya pihak dari wali kota. Ya, kalau wali kota mewakilkannya ke MUI atau Departemen Agama, ya begitu diumumkan. Nanti ada istisqa di Dadaha gitu. Keluar, dan itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Jadi istisqa yang lebih baik dipimpin oleh imam. Ya, ada pemimpinnya. Jadi tidak istisqa boleh gitu, setiap masjid ada istisqa, tapi istisqa dilakukan oleh imam itu yang terbaik. Yang terbaik. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum salat istisqa. Hukum salat istisqa mustahabun, sunnah muakkadah. Waqad naqala al-ijma' al-Imam Ibnu Mundir wa Ibnu Qudamah. Salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah. Bukan wajib ya. Sunnah muakkadah. Sunnah masyru'ah, sunnah yang disyariatkan. Dan telah sabit dengan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi SAW beristisqa, artinya salat istisqa. Dan Umar ibn Khattab juga pernah sholat istisqa. Kemudian terus diwarisi oleh kaum muslimin dari sejarah ke sejarah, dari imam ke imam, dari waktu ke waktu adanya sholat istisqa. Jadi adanya sholat istisqa itu dari waktu ke waktu. Dan sholat istisqa 2 rakaat. Jadi 2 rakaat bi ijma'il ulama, dengan ijma para ulama. Salatnya seperti biasa, artinya dengan 2 rakaat, 2 kali baca Fatihah, setiap rakaatnya 1 baca Fatihah, kemudian baca apa? Baca
surah, rakaat yang kedua seperti itu, yaitu seperti sholat biasa, 2 rakaat. Seperti kita menunaikan sholat biasa. Ya. Dan tentunya dijaharkan karena sholatnya berjamaah. Jadi tidak disirkan tetapi dijaharkan karena sholatnya berjamaah. Nah. Kemudian di sini nanti akan ada bab wa yastasqi wa hawala ridaahu, yaitu tentang membalikan rida. Makanya saya bawa ini karena akan mencontohkan. Di bab yang keempat disebutkan babu tahwili rida fil istisqa. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Ishaq, qala hadatsana Wahbun, qala akhbarana Syu'bah, qala Muhammad ibn Abi Bakar, an Ubadah ibn Tamim, an Abdullah ibn Zaidin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa faqallaba ridaahu. Bahwa Nabi sallallahu beliau beristisqa lalu beliau membalikan ya ridanya. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Ali ibn Abdullah, hadatsana Sufyan Abdullah, qala Abdullah ibn Abi Bakar anu sami'a Abbada ibn Tamim yuhaddisu abahu an amihi Abdullah ibn Zaid anna Nabi sallallahu kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblata wa qallaba ridaahu wa shalla rak'ataini. Qala Abdullah kana Ibnu Uyainah yaqulu huwa sahibul adzan walakinahu wahmun. Di sini disebutkan membalikan ridanya. Di hadis yang kedua Nabi sallallahu salat ke musala. Jadi salat istisqa di lapangan. Fastasqa fastaqbalal qiblata. Kemudian beliau berdoa istisqa dan menghadap kiblat. Berarti adabnya doa istisqa menghadap kiblat. Wa qallaba ridaahu. Kemudian beliau membalikan selendang ridanya, bukan selendang, ridanya. Wa shalla rakaatain dan beliau salat 2 rakaat. Nah. Bahasan yang kedua tentang membalikan rida. Para ulama, apa hikmah dari membalikan rida? Rida itu sejenis jubah seperti gini. Atau dalam bahasa Indonesia disebutkannya mantel ya. Mantel. Nah, taklibu rida itu bukan membalikan kopiah. Bukan juga membalikan imamah atau membalikan kutroh. Nah, para ulama mengatakan hikmah membalikan rida, mantel atau jubah, dalam arti jubah seperti yang saya pakai ini, itu ada 3 hikmah. Yang pertama min ajli mutaba'ati sunnah. Yang pertama karena kita mengikuti sunnah. Karena Nabi SAW melakukannya seperti itu. Ya, berarti kita mengikuti sunnah. Yang kedua, tapaulan litagoyuril ahwal. Tapaul dalam bahasa Indonesia membuat optimisme, adanya perubahan. Jadi nanti dicontohkan membalikan ini, membalikan suasana dari kemarau ke hujan. Tapaul. Seperti antum menamai anak nama yang baik, tapaul. Dinamai dengan nama sahabat, ingin seperti itu. Namai ulama, ya seperti antum namai Uyainah, ingin seperti Sufyan ibnu Uyainah umpamanya. Ya. Tapaul, di mana kita ingin untuk merubah, adanya perubahan dari kemarau kepada hujan, dari buruk kepada baik. Tapaul. Yang ketiga, yaitu siap di sini. Siap manawi. Siap manawi. Rida dalam arti rida maknawi. Libas manawi. Di mana kita ketahui libasu taqwa, baju takwa. Yang dimaksud membalikan rida, tahwilu rida,
itu di mana kita merubah dari sebab-sebab datangnya adab kepada sebab datangnya nikmat. Berarti di sini apa? Perpindahan diri kita dari maksiat ke taat. Ya, agar kita berubah dari maksiat kepada taat, dari bentuk-bentuk kesalahan kepada bentuk taat. Tahwil rida itu. Nah, rida itu membalikan betul. Kalau ini ketika saya pakai gini dan ini ada di sebelah kiri saya, yang ini sebelah kanan, maka berarti kita membuka dan kita membalikannya begini. Dibalikan dan ini menjadi balik seperti ini. Pakaian seperti ini. Jadi bukan imamah. Sekali lagi saya berikan contoh ini. Ini berawal saya dari sini. Kan begini. Tahwilur rida. Jadi tahwilur rida ini jelas kita buka dan membalikannya. Berarti yang tadi di sebelah kanan jadi sebelah kiri. Dan ini begini. Kemudian kita menghadap kiblat dan berdoa. Karena diawali dengan tahwil dulu. Jadi diawali dengan memindahkan dulu pakaiannya ini gitu. Kemudian kita berdoa kepada Allah dan sunnah berdoanya nanti dicontohkan begini, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi tahwilur rida itu hikmahnya 3. Pertama mengikuti sunnah. Yang kedua tapaul. Tapaul itu membangun bentuk optimisme bahwa adanya perubahan. Dan yang ketiga tadi maknanya manawi, yaitu kita berubah dari maksiat kepada apa? Kepada taat. Barangkali sampai di sini dulu pembahasan kita di sore yang berbahagia.